Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Seperti yang gue ceritakan di episode terakhir di channel gue, yaitu gue touring sendirian dari Jogja ke Jakarta naik Vespa Primavera 150cc. Gue ngerasa itu underpower, makanya gue pengen upgrade. So, di episode ini dan episode berikutnya nanti, gue bakal ajakin kalian untuk ngeliat tipe Vespa yang lebih gede. Nah, di episode ini, gue pengen kenalan sama Vespa Gran Turismo 200 atau Vespa GT 200. Seperti kalian tahu, Gran Turismo sendiri adalah sebuah seri balap yang sudah legendaris dan sudah ditempelkan di berbagai jenis kendaraan. Maserati, terus Vespa ini juga pada pakai seri Gran Turismo, dimana itu pengen menunjukkan bahwa motor atau mobil dengan tagline atau brand Gran Turismo yang ditempelin di kendaraan tersebut pengen mengindikasikan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang ngebut dan juga daya tahannya tinggi. Nah, untuk itu Vespa di tahun 2003 mengeluarkan motor ini, Vespa Gran Turismo 200. Ini adalah motor yang melanjutkan kesuksesan ET pada masanya, Vespa ET. Dan ini dibuat big frame. Memang untuk Vespa yang seri Gran Turismo itu big frame semua, baik GT 200, GT 250, GTS 300 sampai GTV juga pakai big frame. Nah, kenapa gua naksir sama Vespa yang big frame untuk 4 tak? Karena menurut gua posisi duduknya super nyaman. Sumpah ini nyaman banget. Terus posisi handlingnya atau stangnya juga pas banget untuk tubuh gua yang tingginya 170 cm. Jadi posisi tangan kalau gua pakai Primavera mungkin sekitar segini. Kalau pakai kancil juga segini, kalau pakai GT segini. Menurut gue ini udah sangat ideal. Buat duduk juga nyaman banget, joknya. Menurut gue ini enak banget ya. Maksudnya posisi kaki mau dilurusin, kita duduk ke belakang dikit juga nggak terlalu jauh jarak stangnya. Enak untuk dikendarai. Tapi untuk riding experience nanti gue bakal jelasin pas test ride. Oke, kita ngomongin detail dari motor ini dulu. Vespa GT 200 ini masih menggunakan sistem karburator untuk suplai bahan bakar. Jadi belum pakai injeksi ya teman-teman. Sedangkan untuk GT 250 ke atas, 2005 ke atas itu udah injeksi. Termasuk GTS yang sekarang. Makanya secara fitur dia belum ada yang namanya traction control, terus remnya juga belum ada ABS-an. Tapi kalau kita ngomongin pengereman, dia depan belakang udah pakai cakram dengan velgnya yang berukuran 12 in. Sistem pengereman udah cakram depan belakang. Menurut gua di motor lebih safety. Tapi emang di motor emang cukup berat ya, emang butuh sistem pengereman yang lebih mumpuni. Oke, selain itu motor ini juga sudah pakai sistem pendingin air, yaitu radiator. Makanya di sini udah ada kisi-kisi teman-teman. Terus kalau ngomongin mesin dengan kubikasi 197 cc atau dibulatin jadi 200 cc, dia bisa mengeluarkan tenaga sebesar 21 HP di 8.500 rpm. Terus torsinya di 17,5 Nm. Sepertinya mirip-mirip juga ya sama GTS ya. Kalau GTS Supertech yang baru, yang paling ngebut, itu bisa memuntahkan tenaga sebanyak 24 horsepower, sedangkan torsinya 26 Nm. Tapi ya, itu kan angka-angka aja. Secara riding experience, top speed sebenarnya mirip-mirip. Ini 74 mph atau sekitar 120 km per jam. Ya, mentok-mentok di 125 km per jam. Sedangkan si GTS 300 yang baru juga segituan juga, 125 km per jam top speednya. Karena sudah dikasih limiter agar mesinnya lebih awet dan juga lebih safe juga mungkin ya. Karena ini motor rodanya kecil-kecil, kalau dipakai lebih dari itu mungkin takut membahayakan. Tapi ya
Walaupun top speednya kira-kira sama, perbedaannya ada di torsi tadi, sehingga dari 0 menuju ke 100 kilo atau dari 0 menuju ke top speed itu lebih cepat GTS 300 dibandingkan ini. Nah, ini kalau untuk cruising sih aman di highway gitu, mau ngebut 125 aman. Cuman ya itu ngurut dulu ngeng. Sedangkan kalau GTS 300 yang pernah gue coba itu cepat banget. Mungkin sekitar 7-8 detik untuk mencapai 100 km per jam sih sangat possible. Kalau ini lebih ngurut lagi. Terus kalau ngomongin kestabilan, GT 200 ini depan itu dia pakai monoshock seperti sistem biasanya di Vespa yang udah menjadi ciri khas sejak dulu. Tapi bagian belakang dia dual shock, teman-teman. Jadi ada suspensi di kanan dan kirinya yang membuat motor ini lebih stabil. Untuk cluster instrumen tidak ada digital amat ya. Yang ada ya cuman speedo analog, terus ada display kecil di bawah untuk nunjukin jam yang modelannya masih kayak jam tangan gitu. Klasternya analog semua, terus indikatornya sangat simple, yaitu lampu sen kanan kiri, terus indikator bensin udah menipis, oli yang mungkin mau habis atau engine check, terus lampu jauh dan juga lampu senja. Nah, untuk bensin, tangki bensin ini lebih gede dibandingkan tangki bensin GTS 300 anehnya. Kenapa? Di sini ini GT 200 ini walaupun kubikasi mesin lebih kecil tapi tangkinya lebih gede, yaitu 9,5 liter. Tapi konsumsi bahan bakarnya 25 kilo per liternya. Sedangkan GTS 300 itu cuma 8,5 liter. Tapi konsumsi bahan bakarnya lebih irit karena sudah pakai electronic fuel injection dan juga sudah ada traction control. Kalau di sini tombolnya sederhana semua, cuma ada engine cut off, klakson, terus electric starter, nyalain, matiin lampu utama dan dim, lalu lampu sen. Tidak ada tombol fancy lain. Terus ngomongin kompartemen, di sini ada glove box kecil sebenarnya, cuman buat naruh handphone, botol minum kayak juga nggak muat di sini. Tapi di sini juga ada tombol manual. Kenapa? Karena jok ini bisanya dibuka kan dengan tombol elektrik yang ada di tengah sini. Cuman kalau akinya mati, kamu tetap bisa buka joknya dari tombol manual di sini. Tinggal ditarik dan dia bisa dibuka. Nah, kalau ngomongin bawah jok, di sini ada bagasi. Kalau di iklannya katanya bisa muat untuk helm, tapi sebenarnya kalau kita taruh helm gede di sini, ini helm gue juga kegedean juga sih. Helm full face biasanya kalaupun bisa masuk dia akan mentok di jok. Sedangkan untuk helm half face, asal penempatannya benar, ya masih bisa ditutup lah. Tapi again, biasanya kalau anak-anak Vespa bawa motor Vespa, mereka naruh helmnya di top box. Karena sebenarnya untuk yang di bawah jok dari zaman GT 200 sampai GTS 300 pun tidak muat untuk helm full face. By the way, ini Vespa GT 200 masih ori bikinan Itali alias CBU Itali. Sedangkan GTS 300 itu yang sebelum 2017 masih Itali, tapi di atas 2017, 18, 19 itu sudah ada yang made in Vietnam, dimana secara price point jauh lebih murah, mungkin sekitar lebih murah 60 juta dibandingkan versi Itali. Tapi secara build quality sama fitur hampir tidak ada perbedaan, cuman ada beda tombol traction control kalau yang Vietnam di sini, sedangkan kalau yang Itali tombolnya di kiri. Gitu aja sih. Oke, untuk Vespa GT 200 ini angkatan tahun 2003, sebenarnya udah cukup tua, udah 21 tahun ya. Lampunya itu belum yang fancy kayak anak sekarang di LED atau apapun. Dia masih pakai halogen, ini lampu kota. Nah, ini lampu utama. Halogen. Menurut gue halogen itu malah lampu yang oke. Kenapa? Karena dia lebih menembus hujan di kala malam. Untuk lebih lanjut lagi, lebih baik kita test ride. Kalau gue ngerasa cocok, gue akan beli ini motor. Kalau gue merasa masih kurang, gue akan cari mungkin GT 250 atau GT 300. Let's go, kita test ride.
Oke, kita mau test ride. Ini tinggal engine on, rem depan, start. Nah, dia walaupun karbu ya ada fitur pengamannya tetap. Yuk kita tarik. Hihi. Nah, ini sengaja gue test drive ya di weekdays di jam pulang kantor karena orang bilang GTS atau big frame untuk Vespa 4 tak itu kalau kekurangannya adalah berat handlingnya. Iya, memang lebih berat dibandingkan Primavera atau Sprint ya. Tapi menurut gua begitu jalan udah aman banget, nggak berasa terbebani gua. Terus bedanya juga nggak sesignifikan itu beratnya. Ini tarikannya mirip Primavera gue yang udah kirian. Padahal ini standar. Oh god. Karena ini stangnya lebih tinggi, gue ngerasa berat steeringnya nggak semengganggu itu. Wah, ini posisi duduknya ideal sih. Kaki gue bisa napak dua-duanya, no problem. Jadi dipakai macet pun fine. Emang enaknya Matic tuh kayak gini, stop and go. Tinggal tarik gas, rem, nggak masalah. Stop and go banget. Not bad. Untuk tarikan dalam kota enak. Buat nyelap-nyelip enak. Nah, banyak orang berpikir, ngapain sih touring harus pakai motor ngebut? Emang nggak bahaya? Loh, pakai motor nggak ngebut juga bahaya. Nah, kalau kita touring pakai motor lemot, terus kita mau nyalip truk gede atau bis gede gitu, dan ternyata di tengah nyalip itu powernya nggak cukup, itu juga bahaya. Keburu disabet kendaraan dari lawan arah dong ya. Makanya buat gue sebenarnya ya, yang paling penting tuh akselerasi, karena kita touring itu juga banyakan juga nyelap-nyelip, naik turun jalur sempit. Jamet ganteng juga naik RE. Jadi akselerasi menurut gua adalah kunci, dan top speed itu bonus. Ya walaupun jangan 97 km per jam juga sih top speednya, kayak kemarin pas gua naik Primavera, pas di Panturanya ngantuk bos. Terus enaknya juga motor Matic, selain stop and go juga kita kakinya nggak terganggu oleh panas, karena mesinnya ada di bawah sana kan, kita dudukin. Jadi suhunya nggak mengganggu. By the way, ini belum yang sistem iGate, jadi masih berasa geredeknya di tarik-tarikan awal. Oke, kita pakai nyelip di jalur sekecil ini. Nggak masalah. Kata siapa big frame itu ribet? Enggak, ini aman. Upsi. Nah, masih dredeg. Karena itu tadi teknologi iJet belum ada di sini. Nah, untuk GTS yang muda-muda itu udah iGate, jadi lebih smooth. Tapi ini tarikannya not bad ternyata, nggak seperti yang gua bayangin. Walaupun cuma beda 50 cc dibandingkan Primavera dan bodinya lebih berat, tapi tarikannya boleh. Namun belum semenjambak itu buat gua. Gua suka yang jambak gitu, yang bikin gua gegem grip gas atau stangnya lebih lebih kenceng gitu. Oke. Nih, gua pakai nyelap-nyelip nih di kemacetan. No problemo, man. No problemo at all. Asuh lah jametan. Ya. Dari mana?
Asik. Oke, untuk masalah berat kendaraan dan beratnya handling di gua no problemo at all. Gua tidak mempermasalahkan. Gua masih tetap bisa lincah naik ini motor. Kenapa? Mungkin karena ya gua udah biasa pakai motor yang cc-nya gede, motor-motor yang emang berat, motor batangan kayak Royal Enfield lah, Triumph lah. Jadi gua naik ini, dan kalau kata orang nih motor berat handlingnya, enggak, it's not that heavy, nggak seberat itu. Asik tarikannya. Terus joknya, nah ini posisinya udah proper nih. Kalau kalian ingat waktu gua touring kemarin pakai Primavera, gua ngerasa posisinya kentang. Kalau ngikutin jalur joknya, potongan joknya, gue merasa terlalu maju yang standarnya itu Primavera. Posisi PW gue di Primavera itu di pembatasan antara jok depan dan jok pembonceng, jadi agak ganjel di bokong. Kalau ini pas. Jadi kalau mungkin gue pegel kaki nekuk nih jarak jauh, nah tinggal lurusin kaki, duduknya agak belakang, dan tangan gue masih bisa reach out setang secara normal, aman. Gua nggak ngerasa jarak stangnya terlalu jauh, which is good. Ini kayak duduk di motor cruiser gitu. Soal pengereman kita tes ya. Wow, wih, tahu-tahu udah 60-80. Nah, ketemu sedikit kekurang idealan menurut standar gua, yaitu remnya tidak sepakem itu. Cukup effort buat ngerem, dan mungkin karena nggak ada ABS juga. Wah, tarikannya oke sebenarnya, tapi remnya harus di-upgrade sih menurut gua. Tapi ya, gua tuh lagi nyari nih motor seri GT ini, big frame ini. Bekas aja, gue nggak nyari yang baru kayak Supertech ya. Satu karena budgetnya yang Supertech atau GTV itu sekarang harganya udah nggak masuk akal lah untuk ukuran skuter gitu, udah 150 ke atas. Ngapain, mending gue cari secondan yang harganya masih di bawah 100 juta atau 100 juta lebih dikit gitu. Habis itu akan gue modif, karena ini motor tuh kayak bakal gue pakai gitu, bakal gue pakai jauh-jauh, bukan untuk disembah di rumah. Jadi ngapain gue beli kayak Giorni yang limited gitu, itu kalau motornya lecet gue ikut meriang. Jadi gue nyari yang bekas-bekasan aja, tapi bakal gue modif sesuai kebutuhan gue buat touring. Kalau akselerasinya kurang ya gue ubah kiriannya. Tapi mesin sih nggak akan gue bore up atau gimana-gimana, karena menurut gue mesin bore up kurang proper untuk dipakai jarak jauh. Tetap nggak menenangkan hati spek standar lah ya. Makanya kayak bagian mesin tetap kalau dapatnya 200 cc, 250 cc, 300 cc biarin segitu. Paling di kirian aja gue ubah biar lebih jambak gitu. Terus sistem pengereman pastinya, apakah yang 300 juga selemot itu ya rem ya? Kalau 300 lebih oke sih, fine, nggak perlu di-upgrade. Terus suspensi, ini suspensinya masih original ya, dari dulu, dari beli masih senyaman ini loh, gila. Mungkin karena format suspensinya juga 2-1, belakang 2, depan 1 ini. Dan beban motornya cukup berat ya, jadinya cukup, shocknya jadi cukup empuk dan berasa nyaman banget. Untuk beban segini, settingan shocknya segini. Tapi biasanya tetap gue ganti shock suspensinya ya, dari standar kayak si kancil gitu, gue ganti BGM semua. Primavera juga gue ganti, karena ada faktor kayak rebound yang menurut gue perlu bisa di set gitu biar sesuai sama karakter riding gue dan karakter jalanannya. Tarikannya enak banget nih. Tuh ngerem, gue ngerem udah 3 detik tuh.
mulai berkurang speednya. Tapi overall posisi duduk, tarikan mesin lumayan, speed oke, handling gue suka, mantep. Ini untuk cruising kecepatan tinggi di jalur kayak Pantura yang lurus-lurus aja, atau Dendels atau JLSS, menurut gue stabil banget, steady banget, gue happy. Kekurangannya cuma tinggal di rim, suspensi oke, jok oke. Ya, kekurangannya cuma di rem sama torsinya kurang jambak dikit aja, menurut gue gitu. Nah, itulah tadi review dan test ride dari Vespa Gran Turismo 200 ini. Kalau kita ngomongin pro and cons-nya, gue bilang pro-nya adalah harganya udah lumayan terjangkau dan juga stabil, karena Gran Turismo 200 ini unitnya tidak banyak di Indonesia, masih made in Italy, original Italy atau Eropa. Sedangkan cons-nya adalah torsinya kalah kalau dibandingkan GT 300, walaupun secara top speed mirip-mirip. Terus selain itu pro-nya buat gue adalah ini karburator, belum pakai injeksi, jadi maintenance-nya lebih mudah, utak-atiknya juga lebih mudah kalau dipakai touring ke tempat-tempat yang jauh dari bengkel. Kalau jauh dari bengkel tuh kalau udah ECU yang error mati, aduh, ampun. Dan kalaupun nanti gue kebeli ini large frame, either GT200 ini, GT250 maupun GTS 300, gue pengen custom motornya atau modif motornya biar jadi motor touring kayak gini. Dan gue insya Allah bakal lebih rajin touring lagi, karena ternyata touring pakai motor matic itu enak, apalagi kalau cc-nya gede. So, thanks for watching, sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang lebih racun. Kalau kalian ada rekomendasi plus minus atau saran tentang Vespa large frame 4 tak, tulis di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan review motor lain yang lebih racun.